Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Geria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, bisa meluangkan waktu kita untuk hadir di masjid ini dalam rangka menghidupkan rumah Allah, niat thalabul ilmi, menghilangkan kebodohan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini dengan materi kitab Durratun Nasihin. Halo cek. Kitab Durratun Nasihin. Halo cek. Kurang gede dikit Pak. Halo cek. Cek. Halo. Ehonya hilangin Pak. Cek. Nah, ini cukup. Pas nih. Dengan niat thalabul ilmi, hidup lagi. Dan mari kita lanjutkan talim kali ini dengan materi kitab Durratun Nasihin, yaitu tentang fadilah amal. Kemarin tentang apa Pak ya? Ya, kemarin tentang adab Allah yang diberikan kepada sekelompok desa, ya, sekelompok kaum, yaitu yang hilang musnah, seperti kaumnya Nabi Lut. Kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Sekarang juga ini al-kisah lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Ruya annan nabiyya alaihi salatu wassalam, ruya diceritakan, annan nabiyya alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalasa, pas lagi duduk yauman, suatu hari, ma'a ashabi, bersama para sahabatnya. Faja'a, maka tiba-tiba datang. Siapa yang datang? Sabun, seorang pemuda, minal arabi, dari kampung. Nah, ila babil masjidi, datang dari kampung, datang kepada Nabi,
ila babil masjid, langsung nongol di depan pintu masjid dengan kondisi wawa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Faqala, maka berkata alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yabkika ya syababu, ma yabkika, apa yang menyebabkan kamu menangis, ya syababu, wahai anak muda. Nah, ini berarti suatu saat ketika Nabi lagi duduk bersama para sahabatnya dalam kajian ilmu, tiba-tiba tidak diduga datang seorang pemuda datang sendirian, tiba-tiba datang di depan masjid, langsung masuk dengan kondisi wawa yabki. Berarti anak pemuda tersebut menyimpan kesedihan yang tidak bisa disembunyikan, dan kesedihan tersebut diluapkan dengan air mata yang menetes di matanya, diperlihatkan oleh Nabi. Ma yabkika, apa yang menyebabkan kamu menjadi nangis, wahai anak muda. Faqala, maka menjawab siapa anak muda tadi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mata abi wa laisa lahu kafanun wala ghusilun. Ya Rasulullah, mata abi, sekarang saat ini ayah saya telah meninggal. Wa laisa lahu kafanun, kemudian setelah ayahku meninggal dan kondisi seperti itu, enggak ada yang ngurus jenazahnya, enggak ada yang membungkus jenazahnya, apalagi yang memandikan, enggak ada, ya Rasul, sedih saya. Kira-kira umpamanya ada orang Lebak Wangi, ada aduan seperti itu, gimana Pak reaksi kita? Kok tega amat gitu ya, kok tega amat. Ini menyampaikan langsung kepada Nabi. Tiba-tiba fa'amaro, kemudian fa'amaro, maka perintahan Nabi alaihi salatu wassalam Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, Nabi memerintah sahabat Abu Bakar dan Umar pada saat itu, ayo Umar, tindak lanjuti apa yang dilaporkan oleh seorang pemuda ini. Jadi katakanlah, jadi kalau sekarang itu ada seorang pemimpin, katakanlah presiden, mendapat laporan dari rakyatnya. Setelah mendapatkan laporan dari rakyatnya, kemudian presiden tersebut perintah terhadap para menterinya, coba cek bener apa enggak ini laporan itu. Kemudian Nabi perintah terhadap Umar dan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, dicek. Fadhaba ilal mayyiti, maka keduanya pergi, Sayyidina Abu Bakar dan Umar pergi, ilal mayyiti, menuju mayit tadi yang disampaikan oleh anak muda tadi. Maka melihat kedua Abu Bakar dan Umar terhadap mayit yang dilaporkan oleh anaknya sendiri itu, yang dilihat Abu Bakar dan Umar mislal khinziril aswadi. Loh, khinzir apa Pak? Celeng babi. Jadi tiba-tiba yang dilihat Abu Bakar dan Umar itu bukan seorang jenazah manusia seperti yang kita bayangkan, tetapi yang dilihat oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar, dilihat dengan mata kepala mereka berdua, yang dilihat apa? Mislal khinziril aswadi, seperti babi hutan yang hitam, bukan hanya sekedar babi, ditambahin lagi, berarti saking parahnya. Kemudian farojaan Abu Bakar dan Umar, tidak panjang kata, faroja, maka langsung kembali Abu Bakar dan Umar ilan Nabi, kabar Nabi alaihi salatu wassalam, ilan Nabi alaihi salatu wassalam.
Faqala maka menyampaikannya, ma ra'ainahu, tidak ada yang aku lihat si mayit itu illal mislal khinziril aswati ya Rasulullah. Yang aku lihat bukan jenazah manusia, melainkan babi hutan yang hitam kelam ya Rasul. Ketika Nabi melihat mendengar laporan Sayyid Abu Bakar dan Umar seperti itu, Nabi Muhammad tidak menunggu waktu. Inilah berarti apa? Sebagai contoh seorang pemimpin apabila mendapatkan laporan ya dari orang-orang pendukung yang di bawahnya, langsung ambil tindakan secara cepat, langsung di follow up secara cepat. Faqama maka langsung Nabi berdiri bangkit alaihi salatu wassalam ilal janazati, menuju tadi mayit, kejadian tadi pada mayit itu. Kemudian ketika Nabi langsung berdiri menuju jenazah dengan berdoa, fada'a maka Nabi berdoa semoga mayit tersebut tidak berupa babi hutan, semoga kembali seperti jenazah seperti semula. Fada'a maka Nabi berdoa, fasoro maka jadi al-mayitu mayit ala suratil ula, seperti mayit semula, jadi wajahnya berubah kembali berkat doa Nabi. Karena ini bagian daripada mukjizat Nabi, doanya selalu diijabah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Tapi juga ada doa Nabi yang tidak langsung diijabah seperti kemarin kita sampaikan ya Pak ya. Wassalam alaihi salatu wassalam. Nah, berarti walhasil terus jenazah tersebut diurus Nabi bersama sahabatnya, dimandiin, dikafani, kemudian disolatkan. Wa aradu, dan para sahabat mereka ingin ad-dafna, apa itu, memakamkan. Faro'ahu kal khinziril aswadi, berubah lagi Pak, ketika mau dikubur dimakamin berubah lagi seperti babi hutan lagi. Jadi para sahabat ini heran, ini apa yang terjadi pada si mayit ini. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di zaman Nabi sendiri melihat langsung dan para sahabat. Nabi dan sahabat melihat kejadian tersebut secara langsung, dilihat oleh pandangan Nabi secara langsung dan para sahabat, sehingga para sahabat pada heran. Faqala maka berkata alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Nabi bertanya terhadap anaknya, ya sabu ayu amalin kana ya'malu abuka fid dunya. Ya sabu ya anak muda, ayu amalin, amal apa kana ya'malu abuka yang dilakukan oleh bapakmu fid dunya ketika masih hidup. Jadi apa amalnya bapakmu itu, apa kerjaan bapakmu itu, apa kok sampai seperti ini? Ya Rasul, ayahku adalah apa, ketika masih hidup dia rajin bekerja, badannya juga sehat, rajin menolong terhadap orang yang ada di sekitarnya, sering membantu terhadap orang yang sekitarnya. Tapi faqala kana tariku sholat, ayahku tidak pernah mengerjakan sholat. Berarti ini gambarannya orang yang selalu meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Sesibuk apapun yang kita kerjakan, jangan sampai meninggalkan sholat. Minimal umpamanya waktunya sampai sampai larut, sampai terlambat, nggak jadi masalah. Allah maha pengampun.
karena kita memperlambat waktu sholat karena ada alasan, tapi jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Karena apa? Utamanya kewajiban kita, ibadah kita adalah sholat. Ibadah yang lain itu sebagai pendukung, sedekah kita, amal jariah kita, umroh kita, haji kita, dan amal-amal yang lain itu sebagai pendukung penunjang ibadah yang satu ini. Faqala kana tariku selah, jadi anak itu menyampaikan, ayahku selama hidupnya dia iman kepada Allah, percaya kepada engkau ya Rasul, bahwa engkau adalah urusan Allah, tapi dia enggan sholat. Jadi mereka itu apa mengatakan apa? Enggak sholatnya bukan karena dia tidak iman pada Allah, tapi apa? Memang sengaja tidak mengerjakan sholat dengan berbagai macam alasan. Mungkin alasannya repot, alasannya sibuk, alasannya ketiduran, alasannya malas sehingga kebablasan. Seperti apa itu Pak, lagu yang dinyanyikan oleh ibu ya? Apa Pak? Tuh nyanyian ibu-ibu itu. Subuh kesiangan, asar zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya kemoloran isya kebablasan. Itu apa? Alasannya bermacam-macam. Alasannya ini Pak, kalau kita nyuruh ala sholat, ya sholat, tar Pak tanggung, nah, ayo sholat, tar Pak lagi makan, tar Pak mandi dulu. Alasannya macam-macam. Berarti ini menggambarkan faqala alaihi salatu wassalam, faqala maka apa berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ashabi. Nah, ketika melihat kondisi seperti itu, Nabi menyampaikan, ya ashabi, wahai para sahabatku, wahai para umatku semua, unzuru, lihatlah kalian hala kondisi mantaraka sholat, orang yang meninggalkan sholat. Lihat ini kondisinya orang yang sengaja meninggalkan sholat dengan berbagai macam alasan. Apa yang terjadi? Asuhullahu yaumal qiyamah, asum bangkitkan kepada orang yang meninggalkan sholat yaumal qiyamati, pada hari kiamat, mislal khinziril aswati, seperti babi hutan. Berarti ini gambarannya apa? Orang yang meninggalkan sholat nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan bukan seperti manusia lagi, tapi seperti babi hutan. Kalau seperti itu, bagaimana mungkin anak dan keluarganya nanti di hari kiamat tidak akan mengenal lagi keluarganya yang seperti itu, karena wajahnya berubah seperti itu. Berarti orang tersebut kalau sudah seperti itu, alamatun min ahlin nar, tandanya orang itu masuk ke dalam neraka. Ya. Ada beberapa nama yang sudah Allah nas, langsung tercatat namanya dalam Al-Quran bahwa orang tersebut dicap masuk ke dalam neraka selamanya. Apakah kita masuk dalam kategori nama tersebut? Nama tersebut langsung dicatat Allah dalam Al-Quran. Yang pertama Fir'aun namanya banyak sekali disebut dalam Al-Quran bahwa dia adalah apa? Orang yang menentang ajaran Allah, tidak mengakui beriman kepada Allah, bahkan dia adalah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun adalah orang yang tercatat namanya di dalam Al-Quran. Dia adalah penghuni neraka
selama-lamanya. Begitu juga ya, waqala ba'dul mufassirin, para ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama yang lainnya, untuk itu jauhilah apa yang terjadi, kondisi yang terjadi, watak yang terdapat pada diri Raja Fir'aun, orang yang menyombongkan diri, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengakui kebenaran akan datangnya kebenaran tersebut. Mereka adalah masuk kategori nanti akan menjadi pasukannya bala tentara Fir'aun, bukannya bala tentara di dunia. Kelak di hari kiamat orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka bersama Fir'aun. Kemudian yang kedua, nama yang kedua yang tercatat namanya dalam Al-Quran, Qarun. Qarun ini adalah apa? Qarun ini termasuk masih saudara anak pamannya Nabi Musa. Dia menjadi orang yang sukses, orang yang kaya raya, diberikan harta yang banyak lantaran diijabahnya Nabi Musa untuk Qarun. Wahai Musa, asalnya dulu Qarun orang yang beriman kepada Allah, beriman, tunduk dan patuh terhadap Nabi Musa. Dia dulunya seperti apa? Orang yang lemah, orang yang nggak punya, boro-boro makan enak, ya ibaratnya beli rokok sebatang pun nggak bisa, gampangnya itu Qarun. Beli rokok, zaman sekarang beli rokok sebatang pun nggak mampu, itu Qarun. Akhirnya minta tolong kepada Nabi Musa, wahai Musa, doakan aku kepada Tuhan agar aku menjadi orang yang kaya. Nanti saya akan, harta bendaku akan aku korbankan untuk mengajak umatmu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Tapi apa yang terjadi sebaliknya? Semakin dia diberikan rezeki, semakin dia dimakan rezeki yang melimpah, semakin susah, semakin pelit, semakin jauh terhadap Allah, bahkan menentang ajaran Nabi Musa. Aku kaya ini bukan doa Nabi Musa. Aku karena kaya ini, hartaku banyak, bukan karena Allah, Tuhannya Nabi Musa. Ini adalah hasil jerih payahku karena aku adalah orang hebat, orang yang pintar pandai. Pengakuan terakhirnya seperti saking kayanya Qarun itu kunci gudang harta kekayaannya. Kalau dikumpulkan, suruh menggotong orang yang paling kuat di Lebak Wangi, nggak ada yang kuat. Jadi kuncinya dikumpulin, Pak ya, dikumpulin, dipikul, nggak ada yang kuat. Itu kuncinya, Pak. Seberapa pabrik dan perusahaannya itu. Kita paling punya kunci berapa biji, Pak? Kamar depan, garasi, pagar depan, pintu depan, pintu kamar paling berapa? 5. Taruh di kantong nggak kelihatan. Itu ditaruh di keranjang depan, keranjang belakang dipikul, nggak ada yang mampu. Inna mafatihahu bil latanau bil usbati bil quwa. Jadi kuncinya itu kalau dikumpulkan, suruh gotong orang yang paling kuat pada saat itu, nggak ada yang mampu, saking kayaknya. Bahkan sekarang jadikan simbol kalau kita lagi nemu duit banyak, wah harta karun tuh, kan harta karun. Wah Pak Jito lagi nemu harta karun, lagi dapat harta karun. Sampai jadikan simbol seperti itu. Qarun adalah namanya tercatat dalam Al-Quran, masuk dalam neraka selamanya. Inna Qaruna min qaumi Musa fabaghu alaihim. Qarun adalah bagian daripada kaumnya Nabi Musa, bahkan hanya kaumnya, anak pamannya Nabi Musa, tapi dia menentang terhadap ajaran Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, Qabil. Nah, Qabil ceritanya kemarin di tafsir kemarin. Kul naba'ab nai Adam bil haqqi.
cerita Qabil dan Habil. Qabil adalah putra generasi kedua dari Nabi Adam. Karena dia menentang ajaran Allah, sehingga dia melanggar perintah Allah, membunuh saudara kandungnya sendiri. Akhirnya dia namanya tercatat di dalam Al-Quran, masuk ke dalam neraka selamanya. Qabil anaknya Nabi Adam. Makanya syaraful insan bil ilmi wal adab. Kemuliaan seseorang itu tergantung ilmu dan adabnya. Ilmu dan adabnya, la bin nasab, bukan karena nasabnya. Aku ini anak Nabi, ya. Aku ini anak Rasul, nggak bisa. Biarpun anak Nabi dan anak Rasul, istri Nabi dan Rasul, kalau dia tidak taat kepada Allah, neraka tempatnya. Kemudian Kan'an, yang keempat Kan'an, namanya tercatat dalam Al-Quran. Kan'an adalah anak Nabi Nuh yang tertua, yang pertama. Anak Nabi Nuh yang pertama. Dia menentang ayahnya, tidak percaya kepada Allah, dia mengikuti orang kafir. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ayo naik kapal, kamu akan selamat. Apa jawaban mereka? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya naik gunung. Aku naik gunung, Pak. Bapak. Sa'awi ila jabali ya'simuni. Qala la asimal yauma min amrillah man rahimah. Hari ini tidak ada orang yang mampu, yang bisa aman atas sisa Allah, kecuali yang mengamankan adalah man rahimah, zat yang maha kasih sayang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Kan'an menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya dan melanggar perintah Allah. Apa yang terjadi? Biarpun itu anak Nabi, karena dia melanggar aturannya, tetap masuk dalam neraka. Kemudian yang keempat, selanjutnya, nah itu Abu Lahab sepasang. Abu Lahab dan istrinya. Tabat yada abi lahabi watab. Tabat yada abi lahabi watab. Celakanya, atau celakalah yada abi lahab, kedua tangan Abu Lahab. Watab, dan sungguh celaka. Jadi namanya Abu Lahab ini pamannya Nabi kan, termasuk anaknya pamannya Nabi. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Dia menghalangi Islam, menghalangi dakwah Nabi. Begitu juga wa zaujati, istrinya Abu Lahab, Ummi Jamilah, ya. Istrinya Abu Lahab bertugas bagaimana? Penyebar fitnah. Jadi orang-orang yang karakternya seperti ini sering menyebarkan fitnah untuk menghalangi kebenaran dalam rangka dakwah agama Allah. Dia adalah masuk kategori seperti istrinya Abu Lahab. Wa mra'atuhu, nah kan, wa mra'atuhu apa? Dan istrinya Abu Lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Jadi Abu Lahab dan istrinya, sepasang suami istri, masuk ke dalam neraka selamanya. Namanya tercatat abadi dalam Al-Quran. Kemudian istri Nabi Lut dan Nabi Nuh, walaupun istri seorang nabi, juga jangan dibanggakan. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak patuh terhadap suaminya dan melanggar kepada ajaran Allah, masuk ke dalam neraka. Ini kita kutip dari surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu masalal ladzina kafaru
imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Perumpamaan, Allah bikin satu perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, yaitu siapa? Imra'ata Nuhi wa Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh seperti anaknya Kan'an, enggak beriman kepada Nabi Allah dan Nabi Nuh. Dia masuk kelompok orang-orang yang dolim, masuk kelompok orang-orang yang ingkar. Begitu juga Nabi Lut, istri Nabi Lut tidak iman kepada ajaran Allah dan Nabi Lut, sehingga istri Nabi Lut bersama kaumnya yang tidak beriman, kejadiannya seperti kemarin, buminya diangkat ke langit, dibalikkan, di situ ada istrinya Nabi Lut. Bukan hanya itu, masuk kategori apa? Kana tahta abdaini solihin, min ibadina solihin, bahwa apa? Kedua istri tersebut tahta abdaini min ibadina solihin, padahal dia di bawah naungan, di bawah genggaman hambaku yang soleh, para nabi dan rasul. Jadi istrinya kedua, istri Nabi Lut dan Nabi Nuh sampai seperti itu diazab Allah dalam neraka. Tapi apa? Karena apa? Fakhona tauma, karena pengkhianatannya kedua orang tersebut terhadap suaminya lantaran melanggar perintah Allah. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Nabi Nuh, Nabi Lut tidak mampu menolong istrinya yang sudah diancam Allah masuk ke dalam neraka. Nabi tidak bisa, enggak mampu memberikan pertolongan terhadap tidak mampu memberikan pertolongan terhadap istrinya. Apalagi kita orang biasa. Apalagi kita orang biasa, supaya jangan membawa beban yang tahu berat nanti di hadapan Allah, kita dakwah terhadap keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, jangan sampai terjadi seperti cerita seperti itu. Nabi Nuh, Nabi Lut tidak bisa menolong sedikit pun azab murka Allah kelak di hari kiamat. Itulah keistimewaan kalau Nabi Muhammad. Nah, itulah diberikan keistimewaan, diberikan kelebihan daripada umat-umat Nabi terdahulu. Jadi katakan wakila udkhulan naro ma'ad dakhirin, wahai istri Nabi Lut dan Nabi Nuh, masuklah kamu ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, itu berarti nama yang sudah tercatat dalam Al-Quran, mereka kekal di dalam neraka. Kemudian nama yang ketujuh Azar. Tahu Pak Azar, Pak? Bapaknya Nabi Ibrahim. No kan? Bapaknya Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi. Biarpun itu bapaknya Nabi, kalau dia tidak beriman kepada Nabi dan Rasul, Nabi nggak bisa menolong. Bahkan Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tapi bapaknya ingkar kepada Allah, Nabi Ibrahim tidak bisa menolong. Nabi Ibrahim tidak bisa menolong. Kemudian yang ke-8 Namrud. Namrud ini juga raja yang zalim di masa Nabi Ibrahim, di masa Nabi Ibrahim. Namrud adalah apa? Ini adalah seorang raja yang zalim. Dia mengaku juga sebagai Tuhan, mengaku sebagai Tuhan. Ketika lagi dialog terhadap Nabi Ibrahim, alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Nah, ini namanya tidak disebut ya dalam ayat ini, tapi yang dimaksud alladzi menurut jumhurul mufassirin, dan maksud alam taro, bukankah kalian melihat ilal ladzi terhadap seseorang haja Ibrahim yang mendebat kepada Nabi Ibrahim
fi Rabbi, tentang Tuhannya Nabi Ibrahim, yang menentang terhadap Allah pada masanya Ibrahim, yaitu Raja Namrud. Tertera dalam Al-Quran, an atahullahul mulk, Namrud tersebut diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah, menjadi raja yang kuat, raja yang kuat. Setelah diberikan kerajaan yang kuat, memimpin kerajaan, katakanlah orang yang berpengaruh, tentunya dia menguasai kemana-mana. Yang berhak menentukan suatu itu adalah Raja Namrud saat itu. Idh qala Ibrahimu Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nah, ketika Nabi Ibrahim dakwah terhadap Namrud, wahai Namrud, berimanlah kamu kepada Allah. Allah adalah yang menciptakan manusia seinya, termasuk engkau. Allah yang mematikan dan menghidupkan, ya. Alladzi yuhyi wa yumit. Allah zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Apa kata Namrud? Jawabannya, qala ana uhyi wa yumit. Saya juga bisa mematikan dan menghidupkan. Lampu dimatikan, no mati, bisa kan? Lampu dihidupkan, no bisa hidupkan, bisa. Saat ini aku bunuh, mati, bisa, tergantung saya. Saya hidupkan, dibiarin, saya bunuh ya. Kemudian akhirnya Namrud dan orang-orang yang beriman dengan Namrud, percaya dengan Namrud, akhirnya disekat mati oleh Nabi Ibrahim. Disekat matinya bagaimana? Fa innallaha ya'ti bisamsi minal masriq. Allah yang mendatangkan, yang menciptakan matahari muncul dari timur. Fa'ti biha minal maghrib, kata Nabi Ibrahim, coba kamu munculkan dari barat sekarang, bisa enggak? Fabuhital ladzina kafar. Raja Namrud bingung, tidak bisa menjawab, kelepek. Yuk, sono, disuruh pergi. Resah loh kalau sekarang begitu. Jadi nama-nama tersebut adalah orang yang sudah dicap Allah kelak masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Itu menggambarkan bahwa, dalam kisah ini, apalagi jauh seperti mereka, Fir'aun, Qarun, Qabil, istri Nabi Lut, Nabi Nuh, kemudian tadi siapa lagi itu? Qabil, Abu Lahab dan istrinya, kemudian Hajar, Namrud. Tapi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah tapi selalu meninggalkan sholat, gambarannya seperti kalau mereka sudah dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya berubah menjadi babi hutan. Itu menggambarkan orang tersebut kelak masuk ke dalam neraka sebagai hukumannya. Na'udzubillahi ta'ala, kita minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari hal yang sedemikian. Berarti pada kajian malam ini adalah kisah nyata jenazah yang berubah menjadi babi hutan. Ini hikmahnya? Memberikan pelajaran buat kita agar kita bisa menjaga ketaatan kita kepada Allah lewat ibadah kita, terutama sholat lima waktu. Dari siapa ya? Mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, Bahjatul Anwar. Kisah ini diceritakan dalam kitab Bahjatul Anwar, sebuah hadis yang panjang nih Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min tu'in la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.